Pada hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka saudara YCK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Pada bulan Mei 2023, berarti sekitar 2 bulan, ya. 2 bulan sebelum bulan haji, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan sebanyak 8.000 kuota kepada pemerintah Indonesia. Jadi ini ada tambahan. Ini kenapa? Karena memang selama tahun 2020, 2021, 2023 itu kan sedang ada COVID ya. Ya, sedang ada COVID sehingga ada pembatasan-pembatasan. Jadi setelah dinyatakan COVID itu kemudian bebas, wabah COVID itu, kemudian ditambahlah beberapa kuota. Karena tentunya juga dengan ada pembatasan maka antrian makin panjang. Seperti itu ya. Selanjutnya pada bulan Mei 2023, dalam rapat di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama disepakati kuota tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 dialokasikan untuk jamaah reguler. Karena yang paling terdampak sebetulnya adalah jamaah reguler. Kenapa? Karena antriannya sangat panjang, itu seperti itu ya. Kemudian HL mengusulkan kepada YCK agar kuota haji tambahan dibagi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Nah, ini artinya bahwa sudah menyalahi ya. Tadi di awal kan rapat itu di bulan Mei, itu dialokasikan semuanya 8.000 itu untuk reguler. Tapi kemudian HL ini mengusulkan sudah dibagi saja 92%, 8% gitu. Ini masih ada dasarnya. Dasarnya memang di undang-undangnya 92%, 8% seperti ini. Jadi berlainan dengan kesimpulan dalam rapat dengan DPR. YCK kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 2023 dengan komposisi 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus, sesuai dengan persentasenya. Pada akhir Mei 2023, rapat kembali dilakukan antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama dengan kesimpulan persetujuan untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 tersebut dibagi menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Jadi rapat di awal awal bulan Mei itu yang lebih duluan gitu ya. Itu kemudian dianulir dengan rapat berikutnya. Sehingga di rapat berikutnya menyetujui pembagian yang di awal rapat awal disetujui seluruhnya 8.000 itu untuk haji reguler, kemudian disesuaikan dengan pembagiannya berdasarkan undang-undang. Ada 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Selanjutnya diterbitkan keputusan Dirjen PHU tanggal tahun 2023 yang disusun oleh saudara RFA selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus di Kementerian Agama atas arahan saudara IAA untuk melonggarkan kebijakan terkait dengan TO. T0 itu adalah kode yang diberikan kepada jamaah yang mendaftar di tahun tersebut dan dia tidak perlu ngantri. Jadi TO atau TX ini kalau kasih kode gitu ya, T0 gitu ya, atau TX berarti dia mendaftar di tahun tersebut dan berangkat di tahun yang sama, seperti itu. Nah, kalau kodenya T1 berarti dia sudah mengantri 1 tahun gitu. T2 ya antri 2 tahun seperti itu. Nunggunya 1 tahun, nunggunya 2 tahun seperti itu. Diketahui sepanjang bulan Mei sampai dengan Juni 2023, RFA melakukan pertemuan dengan Asosiasi PIHK terkait
penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jamaah. Jadi ini tadi waktunya kan sangat singkat gitu ya. Sangat singkat, biasanya mungkin rekan-rekan yang punya keluarga, rekan-rekan jurnalis yang punya keluarga yang akan berangkat ibadah haji, biasanya ada yang segera harus dilunasi nih, gitu kan, ada tambahan kuota atau ada daftar, silahkan ditunggu berapa hari atau tanggal berapa gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi ada tambahan kuota, kemudian disalurkan untuk yang reguler, tetapi kan karena pengumumannya atau spare waktunya ya, jeda waktunya itu tidak terlalu lama, maka juga pada akhirnya saudara-saudara kita para calon jemaah haji reguler ini tidak mampu juga gitu ya melunasinya gitu. Karena kalau diberikan tenggang waktunya tidak cukup ya, tapi ada juga yang mampu melunasi tapi kebanyakan juga tidak mampu, sehingga nanti kalau tidak mampu maka jatahnya digeser ke untuk haji khusus gitu, karena tentunya yang haji khusus itu memiliki kemampuan finansial yang lebih besar sehingga dia mampu melunasi atau membayar jumlah uang yang dipersyaratkan untuk berangkat ibadah haji. RFA kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jamaah haji khusus T0 atau TX, percepatan tidak sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi sudah diurutkan sebetulnya, baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi, nah nih kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya hajinya gitu, seperti itu tanpa harus mengantri, seperti itu. Penyimpangannya ada di situ. Makanya seringkali haji-haji khusus itu untuk jumlah nilai yang harus dibayar itu bervariasi gitu ya. Kalau haji reguler kan sudah jelas ya. Tapi haji khusus itu bervariasi, berbeda di masing-masing travel, seperti itu. Selanjutnya RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan pi percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai 5.000 US dollar atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kalaupun ngantri dia bisa loncat orang lain gitu ya, loncati yang antriannya, seperti itu. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa muzamalah menjadi haji khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim KPK bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCK, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Jadi fee percepatan itulah yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada para oknum, gitu kan, seperti itu. Pada bulan Juni tahun 2023, berarti setahun sebelumnya, ya, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menginformasikan bahwa Indonesia kembali mendapatkan kuota haji tahunan untuk tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah sebanyak 221.000 jamaah, itu kuota dasarnya ya. Jadi setelah selesai pelaksanaan haji 2024, tidak lama setelah itu, kemudian diumumkan Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jamaah, yaitu dasar ya. Dan kuota petugas hajinya itu 1%-nya 2.210 untuk kuota petugasnya. Kemudian pada bulan Oktober 2023, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 tambahan. Kuota ini diperlukan
karena antrean haji Indonesia yang panjang hingga 47 tahun mengantrinya. Setelahnya pada bulan November dilakukan rapat kerja Menteri Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI tentang laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan haji 2023. Jadi sembari melakukan evaluasi ya untuk pelaksanaan haji 2023, juga laporan terkait dengan kuota haji tahun 2024. Dalam rapat kerja tersebut disampaikan oleh Menteri Agama bahwa ada tambahan kuota haji untuk tahun 2024 sebanyak 20.000 yang akan dibagi 92% untuk reguler sehingga jumlahnya 18.400 dan 8% untuk haji khusus sehingga jumlahnya 1.600. Jadi pada saat rapat tersebut Menteri Agama, Saudara Yaceki itu pada saat itu ya sudah menyampaikan bahwa kuota yang 20.000 akan dibagi sesuai dengan persentase yang ada di undang-undang, yaitu 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun kemudian pada November 2023 terdapat komunikasi antara staf teknis Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dengan Saudara IAA bahwa aplikasi e-Hajj sudah aktif dan kuota haji Indonesia tahun 2024, kuota dasar maksudnya 221.000 jamaah telah masuk di dalam aplikasi e-Hajj. Kuota ini adalah kuota dasar. Setelah kemudian mendapat informasi tersebut, IAA menyampaikan bahwa kuota tambahan 20.000 dibagi dua, 50%, 50% berdasarkan arahan perintah dari Yaceki. Jadi berbeda ini, IAA menyampaikan kepada staf teknis Kantor Urusan Agama Haji di Jeddah, ini untuk dimasukkan ke e-Hajj itu 50%, 50% gitu ya. Padahal di dalam rapat sebelumnya dengan DPR dibagi 92%, 8%. Seperti itu. Pada November 2023 dilakukan pertemuan antara Forum Sathu, kembali nih Forum Sathu, yang diinisiasi oleh FHM dengan Yaceki. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa pengurus asosiasi PIHK yang tergabung dalam Forum Sathu. Pertemuan itu membahas diantaranya terkait dengan permintaan dari Forum Sathu untuk mengelola kuota tambahan haji lebih dari 8%. Saat itu Yaceki menyampaikan kepada HL terkait keinginan membagi kuota tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50%, 50%. Sehingga kuota tambahan haji khusus menjadi 10.000 dan kuota tambahan reguler juga 10.000. Yaceki juga meminta HL untuk menyusun draft MOU dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pengusulan kuota haji. Jadi walaupun sudah dilakukan rapat dengan Komisi 8, ya, dengan pembagian 92%, 8%, tetapi Saudara Yaceki melalui Saudara HL itu tetap menginginkan dibagi 50%, 50%. Selanjutnya Yaceki memerintahkan agar dilakukan simulasi, tadi sudah ya. Pihak Arab Saudi memasukkan kuota haji tambahan 20.000 ke dalam aplikasi e-Hajj sehingga total kuota haji Indonesia secara keseluruhan 241.000 masih digabung. Ini kemudian pada akhir November 2023, IAA meminta kepada Kantor Urusan Haji di Jeddah agar meminta kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi untuk membagi kuota menjadi 50%, 50%. Atas permintaan itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta surat dari Kementerian Agama RI. Ini merupakan awal permintaan pembagian kuota dari Kemenag kepada Kemenhaj Arab Saudi. Pada akhir Desember 2023, terbit keputusan Menteri Agama nomor 1156 tentang kuota haji tambahan tahun 2023 atau 1445 Hijriah yang isinya membagi kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Namun keputusan Yaceki ini tidak disebarluaskan di kalangan dirjen penyelenggara haji dan umroh, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui adanya keputusan Menteri Agama ini. Keputusan Menteri Agama ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 64 ayat 2. Selain itu, kesepakatan juga tidak sesuai dengan hasil rapat panja antara Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama tanggal 27 November 2023. Pada awal Januari 2024, IAA memanggil staf pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus dan selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus
ke ruangannya. IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan pi. Nah ini rekan-rekan perlu dicatat bahwa IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan pi percepatan seperti juga yang dilakukan di tahun 2023 dan menunjuk orang-orang untuk mengkoordinir uang fee tersebut dan asosiasi-asosiasi yang penyelenggara ibadah haji khusus. Nilai fee disepakati antara $2.000 atau sekitar 3,38 juta per jemaah. Kemudian dilakukan penandatangan MOU antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Agama yang di dalamnya terdapat putusan antara lain jumlah kuota haji yang datang melalui kantor urusan haji reguler sebanyak 213.320 seperti yang tadi ya. Pembagian kuota di atas menggunakan skema pembagian kuota khusus haji 50% untuk reguler 50%. Pada Januari 2024 terbit Kepres nomor 6 tahun 2024 tentang BIVIH, biaya perjalanan ibadah haji yang mencantumkan nilai manfaat dengan masih mengacu pada hasil rapat, gitu ya. Ini di beberapa ini masih disepakati 92% dan 8%. Artinya bahwa keputusan Menteri Agama itu tidak disebarluaskan dan disembunyikan, gitu, seperti itu. Jadi mereka di rapat-rapat, kalau rapat resmi yang disampaikan ya sesuai dengan yang DPR, 92% dengan 8%. Nah, jadi ada kerugian secara bagi para jemaah haji khususnya jemaah haji yang reguler, seharusnya kalau dibagi sesuai dengan undang-undang ada 8.400 orang jamaah haji reguler tahun 2024 yang seharusnya berangkat pada tahun itu menjadi tidak berangkat. Intinya seperti itu. Selanjutnya, IAA memerintahkan saudara MAS selaku Kasubdit Perizinan Bina Penyelenggaraan Haji untuk meminta sejumlah uang kepada PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jamaah haji khusus sekurang-kurangnya sebesar $2.500 atau 42,2 juta per jamaah sebagai fee atau komitmen fee. Ya, jadi ada percepatan, disebutnya ini percepatan bayar. Nah, itulah yang diminta. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2024. Ketika tersebar informasi bahwa DPR akan membentuk pansus haji, ya sekitar bulan Juli 2024, maka IAA memerintahkan kepada Kasubdit untuk mengembalikan uang-uang yang telah dikumpulkan kepada asosiasi atau PIHK. Jadi setelah dikumpulkan, dikembalikan lagi nih karena mau ada pansus waktu itu ya. Namun sebagian uang fee masih ada yang disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi saudara YCK. Ini keterangan yang diperoleh oleh kami. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengkondisikan pansus haji yang diketuai oleh YCK, walaupun hal tersebut tidak jadi gitu ya, ditolak oleh pihak pansus. Untuk melengkapi penyidikan perkara ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ya, hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut kira-kira sekitar 622 miliar. Dalam perkara ini KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai 100 miliar lebih berupa uang sejumlah 3,7 juta US$, 22 miliar rupiah untuk mata uang rialnya 16.000 serta 4 unit mobil dan 5 bidang tanah. Dalam prosesnya penyidikan perkara ini juga telah diuji dalam pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana hakim telah memutuskan menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh saudara YCK. Sehingga dengan demikian secara hukum proses penyidikan yang dilakukan KPK telah dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.